Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Matematika Distrik akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang sudah kami jabarkan dalam presentasi. Anggota dari kelompok kami yaitu Dimas Hakim Maulana Ihsan, Diki Ahmad Ilyas, Muhammad Hanifuddin Naim, dan Rosa Agnelia Rahmawati. Di sini saya akan membahas tentang poin yang akan kita ulas. Yang pertama, mengenai pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, dan tujuan. Dan kemudian kajian teori, yaitu terdiri dari permutasi dan kombinasi. Kemudian solusi dari masalah tersebut, yaitu pembagian peran dalam turnamen. Kemudian proses mendapatkan MVP. Kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Game merupakan suatu hiburan, terlebih bagi anak muda zaman sekarang yang tidak terlewatkan untuk media penyegaran pikiran terlebih setelah melakukan aktivitas berlarut-larut. Akhirnya, muncullah konsep baru yang menerapkan pembelajaran dalam bermain game. Konsep belajar pun masuk seiring game tersebut dikembangkan. Hampir semua game yang telah diterapkan konsep pembelajaran. Salah satunya adalah game bergenre first person shooter atau yang lebih dikenal sebagai FPS. Kemudian permasalahan dari kajian tersebut yaitu berapa banyak kemungkinan seorang player mendapatkan kemenangan dalam game COD. Yang kedua, bagaimana cara menentukan pemenang dalam game COD. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan anggota dari tim-tim dalam game COD. Tujuan dari permasalahan tersebut yaitu untuk mengetahui banyak kemungkinan seorang player mendapatkan kemenangan dalam game COD. Yang kedua, untuk menentukan pemenang dalam game COD. Dan yang ketiga, untuk menentukan anggota tim dalam game COD. Yang selanjutnya, materi dijelaskan oleh Rosa Agnelia Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan materinya yaitu tentang permutasi, di mana permutasi merupakan suatu susunan yang dibentuk dari sekumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Hal yang perlu diperhatikan dalam permutasi adalah bahwa objek-objek yang ada harus dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Contoh, PQR tidak sama dengan QRP dan RPQ. Selanjutnya, kombinasi. Kombinasi adalah susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan tanpa memberi arti pada urutan anggota dari susunan. Selanjutnya yaitu solusi pembagian peran, di mana dalam game Call of Duty terdapat 3 pekerjaan utama yang dapat menjadi 5 pekerjaan yang menjurus kemampuan yang berbeda. Representasinya seperti fakultas dan jurusan. Dalam game Call of Duty terdapat 3 fakultas, masing-masing fakultas terdapat 6 jurusan. Dengan adanya pembagian ini berarti ada sebanyak 18 peran yang berbeda dalam game Call of Duty. Dari 5 pekerjaan utama yang ada pada game Call of Duty, terdapat 1 peran racer, perk merah, perk hijau, perk biru. 1 peran sniper, perk merah, perk hijau, perk biru. 1 peran lurker, perk merah, perk hijau, perk biru. 1 peran artiller, perk merah, perk hijau, dan perk biru. Dan 1 peran support, perk merah, perk hijau, dan perk biru. Masing-masing pekerjaan ini nantinya akan memiliki kecocokan dengan pekerjaan lainnya. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Diki Ahmad Ilyas. Baik, saya lanjutkan. Dalam misi khusus ini dibutuhkan 5 pemain dengan komposisi 2 pemain sebagai sniper, 1 pemain sebagai support, dan 2 pemain sebagai racer. Dari komposisi di atas, 2 pemain sniper harus memiliki komposisi minimal 1 perk merah, 1 perk hijau, dan 1 perk biru. 1 pemain support
harus terdiri dari minimal 1 perks merah, 1 perks hijau, dan 1 perks biru. Dan 2 pemain raser harus terdiri dari minimal 1 perks merah, 1 perks hijau, dan 1 perks biru. Adanya kasus di atas membatasi kita untuk mencari spesifikasi minimal untuk tim. Dengan demikian, kita bisa memperkecil kemungkinan dari formasi tim yang dibentuk. Banyak cara merekrut pemain ke dalam game dengan asumsi spesifikasi minimal telah dipenuhi adalah C dalam kurung N1,1, C dalam kurung N2,1, dan C dalam kurung N3,1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Hakim Maulana Iksan. Selanjutnya pembahasan solusi. Dengan N1 adalah banyaknya pemain sniper, N2 adalah banyaknya pemain support, dan N3 adalah banyaknya pemain rusher. Dan tersedia di tempat dan belum masuk ke tim. Atau dapat dituliskan ke dalam bentuk yang lebih umum. Belum ada pemain yang dimasukkan ke dalam tim, yaitu C dalam kurung N1,1 kali C dalam kurung N2,1 dikali C dalam kurung N1, N2, 2,1 dikali C, N3,1. Dengan N1 adalah jumlah perks merah, N2 adalah jumlah perks hijau, dan N3 adalah jumlah perks biru. Perhitungan di atas tidak dapat digunakan apabila jumlah peran pada spesifikasi tim minimum tidak terpenuhi. Agar tetap bisa membentuk tim beranggotakan 5 orang, maka akan dibentuk tim alternatif. Namun, untuk membentuk tim alternatif, kita harus menemukan peran yang cocok untuk menggantikan peran yang seharusnya ada di spesifikasi minimum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Naim. Baik, saya akan menjelaskan tentang solusi kedua, yaitu bagaimana proses mendapatkan MVP. Untuk mendapatkan MVP yang dihitung dengan persentase 70% kill dan 30% assist, kemungkinan seorang pemain untuk mendapatkan MVP dapat menggunakan teori permutasi yang dapat dirumuskan dengan permutasi dari 70 ditambah permutasi tingkat 100 dari 30. Sedangkan untuk mencari kemungkinan satu pemain yang mendapatkan MVP dari 5 pemain, maka dapat dihitung dengan permutasi tingkat 5 dari 1. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu menjelaskan materi. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.